Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Riza Fitriani Warman, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dengan di bawah bimbingan Bapak Durajat selaku fasilitator dan Ibu Raja Arina selaku pengajar praktik. Bentuk kegiatan dalam aksi nyata ini ada dua. Yang pertama adalah implementasi konsep inti dalam budaya positif yang akan diterapkan di salah satu kelas 9. Yang kedua adalah workshop sederhana tentang pengimbasan konsep inti dalam budaya positif kepada rekan-rekan sejawat. Adapun latar belakang dari kegiatan ini adalah selama ini peserta didik kurang berhasil dalam pembelajaran karena berada dalam suatu tekanan. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru adalah memberikan lingkungan yang positif yang dapat mendukung peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Lingkungan yang positif dapat terwujud jika adanya budaya positif yang diterapkan di kelas ataupun di sekolah. Dengan adanya budaya positif dapat memberikan kebebasan dan kesempatan kepada murid untuk berproses, belajar dari kesalahan, sehingga memperoleh keberhasilan dalam pembelajaran. Tujuan pelaksanaan tindakan ini adalah yang pertama, untuk dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dan motivasi intrinsik peserta didik. Yang ketiga, berbagi pengetahuan dengan rekan guru tentang budaya positif. Tolak ukur indikator keberhasilan kegiatan adalah: yang pertama, rekan guru memahami materi yang diberikan dan mengimplementasikan langsung kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, peserta didik melakukan pembelajaran tanpa merasa adanya tekanan ataupun hukuman. Terdapat 4 tahapan lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah tentang tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, berkolaborasi dan mengadakan rapat dengan rekan guru dan menjadwalkan kegiatan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan workshop dan implementasi budaya positif dengan peserta didik. Yang keempat, melakukan refleksi dan perbaikan dari tindakan yang telah dilakukan. Dukungan yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah: yang pertama, dukungan dari seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah, wakil, guru, tata usaha, dan peserta didik. Yang kedua, media sarana dan prasarana, seperti ruangan, LCD proyektor, laptop, pointer, alat tulis, ruangan kelas, papan tulis, dan kertas karton. Yang ketiga adalah motivasi dari dalam diri untuk melakukan suatu perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Kepala Sekolah, kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indragiri Hulu akan melakukan pengimbasan ilmu yang sudah didapat tentang budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia, rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk berkumpul bersama di ruangan majelis guru kita ini dalam rangka acara workshop sederhana implementasi budaya positif. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala SMP IT KH Rahman, Hajah Arfahun Nisa LC, serta Ustazah yang
berbahagia saat ini. Nah, sebelum acara workshop sederhana ini kita mulai, sebelumnya ada kata sambutan dari Kepala Sekolah kepada Umi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini. Ini adalah acara yang sangat positif ya, seperti tema yang ada yaitu pembebasan budaya positif. Ini sangat positif sekali karena bisa menularkan kegiatan yang positif atau memberikan pengalaman teori-teori positif kepada para guru. Saya sebagai kepala sekolah sangat senang, sangat bangga sekali karena memang ada salah satu guru kita yang calon guru penggerak ya pada tahun ini, angkatan ke-7 ya. Mudah-mudahan guru-guru semua, ustadzah-ustadzah semua bisa mengikuti dan bisa lulus mengikuti kegiatan ini di angkatan-angkatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada seluruh ustazah di SMP ITK Rahman. Baiklah, sebelum saya melakukan pengimbasan tentang implementasi budaya positif, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Riza Fitriani Warman, merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, mengajar di SMP ITK Rahman, tepatnya di sekolah kita. Ustazah yang saya banggakan, sebelum kita memahami bagaimana lingkup dari budaya positif, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu budaya positif. Seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal dari kesepakatan bersama yang ditetapkan sekolah. Jadi sebenarnya sekolah kita itu sudah menciptakan keyakinan, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Cuman mungkin kita perlu bakukan yang menjadi suatu kesepakatan bagi seluruh peserta didik di lingkungan SMP ITK Rahman. Nah, sekarang kita ke disiplin positif terlebih dahulu. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi sebenarnya kita sebagai guru itu tidak boleh menghakimi anak. Kita harus mengajarkan kepada peserta didik bagaimana nilai-nilai kebajikan itu atau nilai-nilai keyakinan itu dapat mereka lakukan sendiri tanpa ada paksaan dari kita. Kemudian disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, kemudian disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan dari motivasi eksternal seperti pujian atau hukuman. Jadi sebaiknya peserta didik itu melaksanakan sesuatu itu dari dirinya sendiri. Itulah yang disebut motivasi internal. Nah, kebanyakan dari anak-anak kita saat ini masih dipengaruhi oleh motivasi eksternal, misalnya berupa pujian ataupun hukuman. Nah, itu untuk disiplin positif. Nah, menurut teori kontrol, semua perilaku manusia pasti ada tujuan. Seseorang manusia itu melaksanakan sesuatu pasti ada tujuan. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Nah, alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi seorang manusia itu ada 5 alasan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, ataupun tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Bisa jadi dia di rumah merupakan keluarga misalnya yang broken home misalnya. Nah, dia merasa kekurangan. Nah, kebutuhan itu dia perlukan di sekolah kita. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan
Ini misalnya pengakuan dan kemampuan. Misalnya si A, anak kita misalnya kan mau melakukan sesuatu karena dia mampu. Kemudian guru melakukan pujian. Nah, itu adalah kebutuhan dia untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari gurunya. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Itu kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Nah, sekarang kita akan membahas motivasi perilaku manusia. Perlu diketahui ternyata ada 3 motivasi yang mendorong perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya si anak melakukan itu karena dia nanti saya kena hukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya pujian misalnya, atau kita kasih dia hadiah. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal ini yang harus kita bangun dari setiap individu. Kita sebagai guru, apalagi sebagai peserta didik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk menanamkan ini yang paling penting bagi kita. Dan ternyata selama ini kita sedikit salah, sedikit-sedikit memberikan hukuman kepada peserta didik. Atau kalau dia mampu kita kasih penghargaan. Ternyata saya sendiri itu merasakan sekali, kita kalau terhadap anak yang pintar kita bangga-banggakan, kemudian kadang-kadang kita kasih reward atau hadiah. Ternyata itu hal yang salah. Dengan kita memberikan hadiah itu bisa jadi anak yang menengah ataupun yang memang kemampuannya tidak bisa sama sekali itu merasa berkecil hati. Jadi di sini melalui pengimbasan ini saya berharap kita mulailah merubah pola itu. Bukan berarti kita tidak menghargai yang mampu, ya, yang memiliki kemampuan yang baik, tapi diharapkan jangan berlebihan karena semua anak itu memiliki hak yang sama dari kita, ya. Jadi ini untuk yang paling penting. Baik, berikutnya, nah ini penting juga. Ternyata selama ini juga kita salah. Posisi kontrol seorang guru. Jadi terdapat 5 posisi kontrol seorang guru yang selama ini kita laksanakan. Yang pertama, nah ini kita sering ya, Ustazah, penghukum. Andi, kamu tidak pakai sepatu, push up 10 kali misalnya. Nah, itulah posisi kita yang selalu menghukum. Atau tidak buat tugas, menghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Misal Ustazah Nurza menjelaskan, kemudian misalnya ada siswa namanya Windy berbicara dengan temannya. Kemudian Ustazah Nurza langsung begini, Windy perhatikanlah Ustazah sudah capek-capek nerangin di depan, tapi Windy masih main-main. Nah itu kan kita membuat mereka merasa bersalah dengan kita. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Nah ini juga kita sering lakukan. Yang keempat sebagai monitor atau pemantau, berarti kita mengamati mereka. Nah yang kelima adalah manajer. Perlu Ustazah ketahui dari 5 posisi ini yang sangat kita tidak boleh adalah yang mana Ustazah? Ya, penghukum tidak boleh ya. Kalau bisa memang kita jauhkan ini. Kemudian ini juga nggak boleh ya. Janganlah kalian ribut, Umi sudah di sini menerangkan, kalian masih juga lagi. Nah itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, teman ini juga tidak dianjurkan ya. Kenapa? Karena kalau kita sebagai guru menganggap sesama teman peserta didik, ada kalanya nanti dia seperti tidak menghargai kita. Posisi apa yang terbaik kita sebagai guru, Ustazah? Iya, bagus, manajer. Jadi manajer ini kita itu ya layaknya seorang manajer di sebuah perusahaan. Kita itu membuat mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jadi kalau seandainya nanti ada kesalahan, kita buat mereka mengakui kesalahan dan berjanji akan tidak mengulanginya lagi dengan keyakinan yang akan disepakati berikutnya. Nah, jadi untuk menciptakan suatu kesepakatan bersama di sekolah atau di kelas, kita butuh keyakinan kelas.
Sebenarnya SMP ITK Rahman, alhamdulillah, di setiap awal tahun ajaran sudah melakukan kesepakatan bersama. Baik dalam misalnya apa Ustazah? Warna buku gitu ya, atau peraturan masuk tidak boleh terlambat, itu sebenarnya sudah berjalan. Alhamdulillah di sekolah kita sudah. Nah, namun di sini guru itu harus membakukan bagaimana keyakinan kelas tersebut dapat terbentuk melalui kesepakatan bersama antara guru dan murid. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah saja kita ingat. Nah, kemudian mudah dipahami dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Contohnya, ini ya misal. Ini contoh misalnya kemarin kesepakatan dari kelas 9. Berdoa sebelum belajar. Aktif dalam pembelajaran, hadir tepat waktu, berpakaian rapi. Baik, apakah kesepakatannya sudah ditulis, Ustazah? Ya, baik. Untuk menciptakan suatu keyakinan atau kesepakatan bersama kita di sini, kita persilahkan kepada Ustazah untuk maju satu persatu menempelkan kesepakatannya untuk di depan sini. Kita mulai dari Ustazah Devita. Baik, sebelum kita buat hasil kesepakatan bersama kita, saya minta tolong dulu kepada Ustazah Latifah untuk membantu menyimpulkan dari kesepakatan kita bersama. Baik, terima kasih Ustazah Latifah atas bantuannya. Jadi Ustazah, dari diskusi kita bersama tadi menyusun sebuah kesepakatan. Dari yang Ustazah tulis itu kita peroleh 6 kesepakatan. Yang pertama, menjaga kebersihan ruangan majelis guru. Yang kedua, hadir tepat waktu. Yang ketiga, kita tidak boleh sombong, saling sapa. Kemudian bekerja sama, tolong menolong. Kemudian yang keempat, saling support satu sama lain. Yang kelima, mengontrol yang masuk ke dalam ruangan ini. Artinya kita batasi, jangan sampai terlalu ramai-ramai. Dan yang keenam, saling menghargai. Nah, ini tadi adalah demonstrasi bagaimana menyusun suatu kesepakatan di kelas. Jadi kesepakatan itu tidak perlu banyak, tapi perlu diingat. Jadi setiap dia bersalah dan menyinggung kesepakatan, kita bisa ingatkan kembali. Apakah ingat, rekolat, apa kamu ingat dengan kesepakatan kelas kita? Nah, dia akan ingat bahwa ini bukan sekolah yang buat, tapi kita bersama. Jadi sebenarnya itu sama kayak tata tertib, tapi ada sedikit perubahan di zaman sekarang ini. Mereka yang susun sendiri tata tertib itu. Baik, sebelum kita tutup, saya akan memberikan 2 sesi pertanyaan bagi Ustazah yang ingin bertanya, mungkin seputaran budaya positif atau bisa seputaran guru penggerak.
Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rizky Nanda Kurnia Ilahi. Saya ingin bertanya, tadi pemateri telah menjelaskan tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini dalam lingkungan sekolah sebaiknya yang menerapkan itu apa hanya di bagian guru BK saja, atau juga di guru bidang studi, atau di seluruh kalangan. Nah, bagaimana cara kita agar bersinergi dalam menerapkan segitiga restitusi tersebut? Terima kasih. Iya, super sekali ya pertanyaan dari Ustazah Rizky. Tepuk tangan dulu. Jadi memang pelaksanaan segitiga restitusi itu yang baik adalah semua guru bertanggung jawab. Namun yang langsung ada di dalam TKP atau berada dalam tempat kejadian peserta didik itu bersalah, itu yang langsung mempraktikkan segitiga restitusi. Jadi tidak mesti harus serahkan dulu ke wali kelas atau apa. Jadi semua, baik guru BK, guru mapel, guru kelas atau semua guru berhak. Nah, namun nanti juga ada koordinasi. Misal dia berbuat pada saat jam pelajaran biologi dengan Ustazah Rizky. Nah, itu misalnya perlu pemberitahuan misalnya kepada wali kelasnya, misalnya Ustazah Dini. Jadi tadi si A melakukan kesalahan ini sudah diproses, kemudian mereka bertanggung jawabnya ini untuk menebus kesalahannya, dan itu harus diberitahukan kepada wali kelas. Nah, sekiranya nanti kesalahan itu terlalu fatal, kita berkoordinasi bersama guru BK, bahkan nanti ke kepala sekolah. Itu saja Ustazah Rizky. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Satu lagi. Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Ani yang sudah memberikan kesempatan kami untuk bertanya. Pertanyaan sebelumnya, saya Ajeng Cynthia Susilo. Pertanyaan saya begini. Tadi Bu Ani menjelaskan dalam slide-nya bahwa kebutuhan manusia itu salah satunya adalah kebutuhan atas pengakuan. Jadi setiap individu itu dalam dirinya pasti ingin diakui oleh individu lainnya. Namun tadi dalam slide-nya juga ada mengatakan bahwa sebaiknya seseorang itu jangan sampai diberi hukuman atau juga diberikan pujian. Lalu sebaiknya, apalagi kita sebagai seorang guru, bagaimana proses kita memberikan reward atau memberikan menunjukkan pengakuan terhadap anak yang sudah mampu melampaui temannya atau sudah mempunyai sesuatu yang membanggakan. Bagaimana kita menerapkan pengakuan terhadap dirinya? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, super juga pertanyaan dari Ustazah Ajeng. Tadi saya sudah menjelaskan 5 kebutuhan dasar manusia. Maksudnya di sini yang saya jelaskan itu bukan yang seharusnya, tapi secara umum kita hidup itu 5 itulah yang terjadi pada manusia. Nah, pengakuan di sini tadi kan seharusnya dalam keyakinan kelas itu atau disiplin positif itu kita tidak boleh memberikan hukuman dan penghargaan. Dan jadi awal mulanya di CGP saya terus terang pada saat ruang kolaborasi saya adalah orang yang paling komplain tentang reward ini, karena kan kayak nggak ada apresiasi kita terhadap siswa yang mampu gitu kan. Nah, tapi ternyata setelah dijelaskan melalui fasilitator, kemudian naik lagi ke instruktur di kelas besar melalui Zoom meeting. Nah, ternyata memang apa yang kita lakukan kalau menghukum juga akan menghakimi anak yang terlalu bermasalah. Kalau misalnya memberikan pujian juga nanti bisa memberikan efek yang bagi tidak mampu. Jadi solusi mengatasinya seperti ini Ustazah Ajeng. Misal ada satu anak yang terlalu mampu atau terlalu mencolok kemampuannya, kita itu
boleh memuji dia, tapi dengan mengangkat. Nah, jadi seperti imbang gitu. Misalnya yang melakukan itu, yang mampu itu Miftahul Firda misalnya gitu. Nah, Miftahul Firda, misalnya dia jawab mampu gitu kan. Iya, luar biasa, bagus Miftahul Firda, coba diajarkan ke Rekolat gitu. Jadi jangan menjatuhkan ini, kamu nih nggak mampu, tengok tuh Miftahul Firda. Nah, jangan seperti itu memujinya. Jadi seperti jadinya itu pujian ini imbang dengan yang kurang di sini gitu. Jadi intinya reward itu tidak boleh berlebihan. Tidak boleh lagi misalnya Irma mampu, kita kasih dia coklat, kita kasih dia permen. Yang sebenarnya dulu kan ada di Sintak Cooperative Learning ya. Pada saat kita mungkin kuliah jumpa Cooperative Learning kan ada reward, memberikan reward atau penghargaan. Jadi mungkin sistem pembelajaran yang mengarah ke kurikulum merdeka saat ini yaitu tadi kita memberikan kemerdekaan, kebebasan kepada peserta didik di mana dia menerima haknya masing-masing itu sama dalam belajar. Mungkin itu saja. Bagaimana Ustazah Aja dan Ustazah Rizky atau Ustazah lainnya, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga kedepannya kita sebagai guru di SMP ITK Rahman atau secara garis besar di Rahman Islamic Boarding School dapat memajukan sekolah atau memajukan pendidikan khususnya di sekolah kita umumnya mungkin di Kabupaten Indragiri dulu kita unggul. Kemudian semoga juga implementasi budaya positif ini bisa pelan-pelan diterapkan, mungkin tidak langsung tapi ya belajar sedikit-sedikit. Dan mungkin bisa di share juga ilmunya ke yang lain nanti, ke ustazah lain. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar apa yang diberikan menteri yang baru, menteri pendidikan ini yang tentang pembaharuan di kurikulum merdeka itu banyak di share di YouTube. Kita tinggal mengubah pola pikir. Dan saya maklumi kita masih terbiasa dengan pola lama. Terus terang bukan hanya saja ustazah, saya juga merasa untuk merubah dari K13 nanti ke K Merdeka kita juga akan seperti merangkak gitulah kira-kira. Karena masih dibayang-bayangi seperti dulu KTSP ke K13 juga seperti itu. Tapi insya Allah kalau dijalani kita bisa. Baik, sebelum saya tutup, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leli Puji Lestari SPD. Saya mengajar di SMP ITK Rahman bidang studi matematika. Tadi kami mengikuti workshop budaya positif bersama calon guru penggerak yaitu Ibu Riza Fitriani Warman. Alhamdulillah banyak pelajaran yang bisa kami ambil, bagaimana menghadapi anak ke depannya, dan banyak juga pesan-pesan positif yang kami terima. Insya Allah kami akan menerapkan itu dalam implementasi pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadilah SPD, guru bahasa Inggris di SMP ITK Rahman. Setelah mengikuti workshop kegiatan budaya positif bersama guru CGP Riza Fitriani Warman, alhamdulillah saya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan baru tentang budaya positif yang mana insya Allah nanti akan saya implementasikan dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan yang akan berlaku di kelas ini. Dicontohkan misalnya buang sampah pada tempatnya atau nanti tapi buat hadir tepat waktu, gitu ya. Nah nanti masing-masing kamu akan menempelkan kesepakatan tersebut di sini. Nah yang sekiranya sama kita akan catat dan akan menjadi suatu keyakinan di kelas Ibnu Abbas. Jadi kalau ada pelanggaran di kemudian hari, kalian harus ingat apa yang sudah kita sepakati. Itu oke, baik. Setelah menyusun kesepakatan bersama, kalian akan tempelkan di sini. Silakan dimulai dari tempel aja ya.
maju secara bergantian. Baik, jadi sebenarnya ingin menjelaskan ya, keyakinan kelas itu sebenarnya lebih mengarah seperti tata tertib. Cuman yang menyusun adalah kalian sendiri. Nah, apa gunanya kesepakatan ini? Kalian nantinya di kemudian hari harus ingat ketika misalnya harga buang sampah semua. Ingat harga, kita punya kesepakatan bahwa harus dalam kelas Ibnu Abbas ini harus menjaga kebersihan. Baik, dari hasil kesepakatan yang kalian sudah buat, kita akan merangkum menjadi 8 kesepakatan. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, disiplin dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, membawa alat tulis dan buku teks dan buku pelajaran. Yang keempat, no bullying. Ya. Yang kelima, izin keluar kelas maksimal 2 kali. Yang keenam, dilarang bolos. Yang ketujuh, menjaga keamanan dan ketertiban. Dan yang kedelapan, jaga fasilitas. Nah, inilah kesepakatan yang akan menjadi keyakinan di kelas 9.